Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nisa dengan NIM akhir 025 kelas A Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset usaha tani padi di Kabupaten Tuban yang berjudul Studi Kasus Usaha Tani Padi milik Bapak Hono di Kabupaten Tuban. Indonesia merupakan negara yang memiliki tanah subur. Hal ini dapat dibuktikan dengan mudahnya ditemukan lahan pertanian dan perkebunan. Banyaknya lahan yang cocok untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, dikarenakan Indonesia memiliki iklim tropis dan curah hujan yang cukup. Aktivitas pertanian yang terdapat di Indonesia ada dua macam, yaitu pertanian lahan kering dan lahan basah. Jenis tanaman yang tumbuh di sawah cukup beragam, tapi pada umumnya tanaman yang ditanam di sawah oleh petani yaitu padi, jagung, kacang, dan palawija lainnya. Di antara tanaman tersebut yang memiliki produktivitas tinggi adalah padi. Sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan sawah untuk lahan pertanian. Padi termasuk daerah Jawa Timur. Dilanjut pembahasan perencanaan usaha tani. Perencanaan dalam usaha tani dilakukan untuk mengatur sumber daya usaha tani yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Perencanaan usaha tani dibuat dengan mengetahui komoditas musim tanam, status kepemilikan lahan, luas lahan, jarak tanam, sistem penanaman, jumlah pohon, umur panen, komoditas, produksi, biaya produksi, penerimaan dan pendapatan yang didapat, serta pemasaran. Faktor risiko di bidang pertanian berasal dari produksi, harga, dan pasar, usaha dan finansial, teknologi, kerusakan, sosial, dan hukum, serta manusia. Yang kedua yaitu aspek non-finansial. Bapak Hono selaku pemilik lahan saat ini beliau sedang menanam komunitas padi pada lahannya. Penanaman padi pada lahan ini hanya dilakukan satu kali selama masa tanam, selama setahun. Hal tersebut dilakukan karena juga menyesuaikan dengan kondisi air yang terdapat di sekitar lahan. Lahan ini dengan status kepemilikan yaitu milik sendiri Bapak Hono. Masa tanam padi pada lahan ini yaitu 4 bulan. Untuk perawatan dan pemeliharaannya, Bapak Hono dengan anggota keluarganya rajin melakukan pemupukan dan penyemprotan pestisida berupa insektisida dan fungisida. Pemupukannya dilakukan 2 kali dalam 1 kali pada masa tanam, dan penyemprotan pestisida dilakukan 7 kali dalam 1 kali pada masa tanam. Ada beberapa pupuk juga yang digunakan oleh Bapak Hono. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Ada beberapa jenis biaya yang terdapat pada hal finansial, yaitu biaya variabel, biaya peralatan, dan biaya tenaga kerja. Aspek finansial ini bertujuan sebagai mengetahui keuntungan, penerimaan, perhitungan RC ratio, BC ratio, BEP, payback period, dan ada beberapa aspek finansial lainnya. Hasil panen terakhir yaitu 950 kg dan harga panen terakhir yaitu sebesar Rp5.000. Dari tabel di samping dapat diketahui bahwa biaya variabel yang dikeluarkan oleh Bapak Hono per satu periode tanam yakni sebesar 562.500, di mana pengeluaran biaya terbesar terdapat pada bibit atau benih dengan harga 100.000 per satu periode. Tanam kedua yaitu pupuk urea dengan harga 120.000, ketiga pupuk NPK dengan harga 100.000, keempat pupuk TSP dengan harga 130.000, kelima pupuk KCL dengan harga 62.500, dan yang terakhir yaitu biaya pupuk organik sebesar 50.000. Bisa dilihat bahwa harga benih tidak sebanding dengan harga jual, dikarenakan jika menginginkan benih yang berkualitas maka harga yang ditawarkan semakin tinggi pula. Selanjutnya yaitu biaya tetap. Pada tabel biaya tetap di samping dapat kita ketahui bahwa biaya alat tertinggi terdapat pada alat semprot dengan harga Rp450.000, dan biaya terendah pada biaya tetap ini yaitu cangkul dengan harga Rp45.000. Pada biaya tetap ini Bapak Hono mengeluarkan biaya sebesar Rp545.000 untuk membeli alat-alat yang digunakan dalam usaha taninya. Adapun pada alat tersebut tentunya pasti ada biaya penyusutan, yang dimana jumlah akumulasi penyusutan dari alat-alat yang dibeli oleh Bapak Hono yakni sekitar Rp100.000. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja. Tabel di samping menunjukkan biaya tenaga kerja yang digunakan dalam satu periode tanaman padi. Jumlah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan Bapak Hono dalam satu periode tanam yaitu sebesar Rp1.150.000, di mana pada pengelolaan lahan dilakukan oleh 1 orang
dengan 3 hari pengerjaan dengan total upah sebesar 300.000. Kemudian pada masa penanaman lahan membutuhkan 5 orang sehingga total upah yang dikeluarkan Bapak Hono untuk penanaman yaitu sebesar 250.000. Untuk satu upah per orangnya Rp50.000. Adapun pada masa pemupukan dan penyemprotan Bapak Hono tidak mengeluarkan biaya tenaga kerja dikarenakan pada saat pemupukan dan penanamannya Bapak Hono melakukannya sendiri tanpa bantuan tenaga kerja dari luar. Biaya tenaga kerja paling besar yang dikeluarkan Bapak Hono yaitu pada saat pemanenan. Karena dengan semakin berkembangnya teknologi yang akan mengakibatkan penanam dilakukan menggunakan mesin panen padi sehingga perhitungan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp20.000 per satu sak, di mana hasil produksi milik Bapak Hono ini kurang lebih sekitar 2.000 kg atau 30 sak. Jadi total perhitungan biaya pemanenan yaitu sebesar 20.000 dikali 30 sama dengan Rp600.000. Itu biaya total. Untuk mencari biaya total yaitu biaya total sama dengan biaya total A plus B plus C yaitu 562.500 ditambah Rp100.000 ditambah Rp1.150.000 yang hasilnya Rp1.812.500. Itu biaya penerimaan. Untuk mencarinya yaitu hasil produksi dikali harga panen yaitu 950 kg dikali Rp5.000 yaitu Rp4.750.000. Dari pendapatan. Untuk mencari pendapatan yaitu penerimaan dikurangi biaya total yaitu Rp4.750.000 dikurangi Rp1.812.500 yang hasilnya Rp2.937.500. Rasio yaitu jumlah penerimaan dibagi total biaya jadinya Rp4.750.000 dibagi Rp1.812.500 dengan hasil 2,62. Dari BEP harga yaitu total biaya dibagi jumlah total produksi yaitu Rp1.812.500 dibagi 950 sama dengan Rp1.907. Total biaya dibagi harga jual. Total biayanya yaitu Rp1.812.500 dibagi Rp5.000 yang hasilnya 362,5. Yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi total pendapatan dengan jumlahnya Rp2.846,1. Untuk mencarinya, payback period sama dengan investasi dibagi kas bersih yaitu Rp545.000 dibagi Rp2.937.500 yang hasilnya 0,18 tahun. Selanjutnya yaitu pembiayaan dan permodalan. Permodalan adalah salah satu aspek yang penting agar suatu usaha tani dapat berjalan dengan baik. Permodalan ini bisa berasal dari manapun, baik modal pribadi, pinjaman, dan lain sebagainya. Pada usaha tani milik Bapak Hono ini, dalam menjalankan usaha taninya, modal yang dipakai beliau adalah modal pribadi. Bapak Hono tidak meminjam ke saudara bank maupun lainnya. Hal tersebut cukup wajar karena mengingat lahan yang dimiliki oleh Bapak Hono merupakan lahan sendiri dan tidak begitu luas. Pemerintah. Program asuransi pemerintah ini dalam usahanya membantu petani yang mengalami kendala finansial. Pemerintah telah memberikan serta menyediakan program untuk para petani yaitu berupa asuransi pertanian. Asuransi pertanian adalah sebuah program yang diampu oleh pemerintah dalam mengatur perjanjian antara petani dan pihak asuransi untuk menanggulangi risiko dalam usaha tani, khususnya pada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Asuransi tersebut akan sangat membantu para petani dalam hal mengelola kerugian yang diterima petani akibat terjadinya bencana atau iklim yang ekstrim di luar kemampuan para petani dalam pengendaliannya. Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan jangka waktu yang sudah ditentukan untuk mendapatkan keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan memperkuat dengan tetap memperhatikan tanggung jawab moral serta etika bisnis yang ada. Kemitraan terdapat dua bentuk yakni kemitraan vertikal dan horizontal.
Kemitraan vertikal merupakan strategi kemitraan dengan membagi risiko ke unit yang telah ada di bawahnya dalam menata rantai produksi dan perdagangan. Sementara itu, kemitraan horizontal yaitu merupakan upaya dari pihak bermitra dengan telah membagi beban tertentu kepada mitranya untuk menghadapi pesaing yang ada. Dari riset ini, dari hasil identifikasi usaha tani Bapak Hono didapat kesimpulan bahwa usaha tani tersebut layak untuk dilakukan, yaitu dengan keuntungan sebesar 2.937.500 yang didapatkan dari perhitungan penerimaan sebesar 2.556,1 dikurangi dengan total biaya sebesar 1.812.500. Didapatkan juga rasio total penerimaan dengan total biaya atau RC rasio yaitu sebesar 2,62, yang artinya usaha tani padi yang diusahakan atau dijalankan Bapak Hono ini menguntungkan serta layak untuk diusahakan. Mohon kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.